Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semuanya masih dapat beraktivitas. Yang pekerja bisa melaksanakan pekerjaannya, yang mahasiswa bisa menuntut akademisnya, yang pedagang bisa berjual beli dan sebagainya. Kemudian yang seakidah dengan saya, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan memperbanyak selawat dan salam, kita semuanya mendapat syafaat di kemudian kelak. Baik rekan-rekan sekalian, sahabat mahasiswa semester 4, hari ini kami bertugas mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yang mana kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Azmi Arif Sinaga, kemudian ada Nur Aziza, ada Nur Hidayah, ada Tika Ramasari, ada Devi Sri Devina Ginting, ada Febiola Ardiani, dan yang terakhir Hotmaida Boru Ginting. Jadi kami ada 7 orang dalam kelompok penjelasan proses, evaluasi, proses dan hasil pembelajaran matematika. Mata kuliah ini diasuh oleh Ibu Dwi Dubita Sari, SPD MPD. Baik sahabat-sahabat sekalian, kami akan berusaha menjelaskan materi kami dari kelompok kami ini, menampilkan yang terbaik. Insya Allah akan menambah wawasan, pengetahuan bagi kita bersama. Dan kami berharap kepada rekan-rekan sekalian, apabila nantinya ada kesalahan-kesalahan atau juga ketidakmengertian, mohon kiranya kita kooperatif supaya kerja kita hari ini berjalan dengan baik. Tanyakan kepada kami, insya Allah kami akan menjawab dengan sepuasnya. Baik rekan-rekan sekalian, intinya pembelajaran itu mencakup banyak hal, ya, mencakup banyak hal dan saling berkaitan. Jadi dari mata kuliah kita hari ini, yaitu evaluasi, proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran itu secara sederhana mencakup 3 hal. Kalau saya menyingkat, kami menyingkat P2E. Apa P2E itu? Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, makin penasaran? Baik, kami akan membagi fase demi fase supaya lebih enak untuk disaksikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian-pengertian dari pembelajaran. Hal ini akan disampaikan oleh sahabat kami Nur Azizah. Setelah nanti Nur Azizah menyampaikan, masuk tahap yang kedua, yaitu observasi. Observasi ini akan disampaikan oleh Nur Hidayah. Setelah observasi selesai, masuk kepada wawancara. Wawancara akan disampaikan oleh Tika Ramasari. Kemudian setelah wawancara, masuk kepada skala sikap. Hal ini akan disampaikan oleh Sri Devina Ginting. Dan yang terakhir, pengertian teknik pengembangan. Ini ada 2 orang yang akan menjelaskan. Yang pertama adalah Febiola Ardiani. Kemudian dilanjutkan pengertian dari teknik pengembangan adalah Hotmaida Boru Ginting. Nah, rekan-rekan sekalian, makin penasaran ke belakang ini? Yakin? Baik, saksikan terus. Catat yang penting-penting, ambil intisarinya, tanyakan yang tidak dimengerti. Sekian dari kami, mari kita awali dengan melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pengembangan alat evaluasi jenis non-tes. Alat atau instrumen merupakan suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melaksanakan tugas atau mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kualitas tertentu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama dengan evaluasi adalah penilaian atau assessment dan pengukuran.
Secara sederhana, penilaian dan pengukuran merupakan komponen yang ada di dalam ruang lingkup evaluasi, di mana penilaian merupakan proses berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan pengukuran lebih khusus mengumpulkan informasi yang bersifat kuantitatif atas sesuatu. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka instrumen evaluasi jenis non-test diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas sesuatu. Jadi, penilaian non-test adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang ada diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Menurut Hashim, penilaian non-test adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contoh, penilaian non-test banyak terdapat pada keterampilan menulis, untuk bahasa, percobaan laboratorium sains, bongkar pasang mesin, teknik, dan sebagainya. 2. Macam-macam alat evaluasi jenis non-test. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Adapun karakteristik dari observasi yaitu mempunyai tujuan, bersifat ilmiah, terdapat aspek yang dimiliki, dan praktis. Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi partisipan merupakan observasi di mana orang yang mengobservasi atau observer ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, observasi sistematik merupakan observasi yang menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Yang ketiga, observasi eksperimental merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Observasi jenis ini memungkinkan evaluator untuk mengamati sifat-sifat tertentu dengan cermat. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan pedoman observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang ingin diobservasi. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi. Yang kedelapan, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Kelemahan dan kelebihan observasi ialah yang pertama, kelebihannya. Yang kelebihannya itu observasi cocok dilakukan untuk berbagai macam fenomena. Kemudian observasi cocok untuk mengamati perilaku. Ketiga, banyak aspek yang tidak dapat diukur dengan tes tetapi bisa diukur dengan observasi. Kelemahannya yang pertama, pelaksanaannya sering terganggu keadaan cuaca atau kesan yang kurang baik dari observer maupun observis. Yang kedua, masalah yang sifatnya pribadi sulit untuk diamati. Yang ketiga, apabila memakan waktu lama akan menimbulkan kejenuhan. Yang kedua, wawancara terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu sehingga respon hanya memilih jawaban yang disiapkan oleh penanya. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan wawancara: merumuskan tujuan wawancara, membuat pedoman wawancara, menyusun pertanyaan yang sesuai dengan data yang diperlukan, melakukan uji coba, dan melaksanakan wawancara. Adapun kelebihan dan kelemahan dari wawancara ialah: kelebihan dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga objektivitas dapat diketahui, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar, pelaksanaannya lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Sedangkan kelemahannya, jika subjek yang ingin diteliti banyak, maka akan memakan waktu yang banyak pula. Terkadang wawancara berlangsung berlarut-larut tanpa arah, dan yang terakhir, adanya sikap yang kurang baik dari responden maupun penanya.
Perkenalkan, nama saya Sri Devina Ginting. Saya akan membahas tentang skala sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu. Dalam mengukur sikap, guru harus memperhatikan 3 komponen sikap, yaitu kognisi atau pengetahuan terhadap objek, 2. Efeksi atau perasaan terhadap objek, dan 3. Konasi atau berperilaku terhadap objek. Model skala sikap yang biasa digunakan antara lain: 1. Menunjukkan bilangan untuk menunjukkan tingkat objek yang dinilai, 2. Menunjukkan frekuensi, 3. Menunjukkan istilah kualitatif, 4. Menunjukkan status atau kedudukan, 5. Menggunakan kode bilangan atau huruf. Langkah-langkah membuat skala sikap. 1. Memilih variabel efektif yang akan diukur. 2. Membuat pertanyaan terkait variabel yang akan diukur. 3. Mengklasifikasikan pertanyaan yang positif dan negatif. 4. Menentukan angka yang menjadi alternatif pilihan. 5. Menyusun pertanyaan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. 6. Melakukan uji coba. 7. Membuang butir pertanyaan yang kurang baik. 8. Melaksanakan penilaian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu tentang teknik penghargaan evaluasi jenis non-tes. Dalam melakukan penilaian, kebanyakan guru-guru di sekolah hanya memberikan nilai pada akhir pembelajaran. Guru masih belum terbiasa memberikan penghargaan terhadap tingkah laku peserta didik yang baik. Sebaliknya, guru sering memberikan komentar negatif atau perlakuan yang kasar terhadap tingkah laku peserta didik itu sendiri. Ibnu Khaldun pernah berkata, "Barang siapa yang mendidik dengan kekerasan dan paksaan, maka peserta didik akan melakukan suatu perbuatan dengan paksaan itu pula, menimbulkan ketidakgairahan jiwa, lenyapnya aktivitas akibat peserta didik malas, suka berdusta, dan berkata buruk. Peserta didik akan menampilkan perbuatan yang berlainan dengan kata hatinya karena takut akan kekerasan atau hukuman." Depdiknas 2003 mengemukakan, penghargaan, ganjaran, hadiah, imbalan merupakan rangsangan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka memperkuat suatu respon tertentu yang dipandang baik, tepat atau sesuai dengan norma yang diharapkan. Kemudian, menurut teori behavioristik, pemberian penghargaan dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik dalam belajarnya, yaitu 1. Menimbulkan respon yang positif, 2. Menciptakan kebiasaan yang relatif kokoh di dalam dirinya, 3. Menimbulkan perasaan senang dalam melakukan suatu pekerjaan, yang keempat menimbulkan antusiasme, semangat untuk terus melakukan belajar, yang kelima semakin percaya diri. Pemberian penghargaan terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan perhatian, motivasi, semangat, dan kemudahan belajar, serta memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif menjadi tingkah laku yang produktif. Agar pemberian penghargaan tersebut efektif, maka guru hendaknya menunjukkan sikap yang ramah, suara yang lembut, bahasa yang santun, kegembiraan, atau kepuasan terhadap prestasi peserta didik. Dalam pemberian penghargaan ada 2 teknik yang digunakan oleh seorang guru, yaitu yang pertama teknik verbal, yaitu pemberian penghargaan yang berupa pujian, dukungan, dorongan, atau pengakuan seperti kata bagus, benar, tepat, baik, dan sebagainya. Yang kedua, teknik non-verbal, yaitu pemberian penghargaan melalui 1. Gestur tubuh, yaitu mimik dengan gerakan tubuh berupa senyuman, acungan, dan tepukan tangan. Yang kedua, cara mendekati, yaitu guru mendekati peserta didik untuk menunjukkan sebuah perhatian, kesenangan terhadap pekerjaan dan penampilan peserta didik. Lalu poin yang nomor 3 yaitu sentuhan seperti
menepuk-nepuk bahu, menjabat tangan, dan mengelus kepala dengan memperhatikan usia anak, budaya, dan norma agama. Lalu, yang keempat, kegiatan yang menyenangkan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan yang disenanginya sebagai penghargaan atas prestasi belajar yang baik. Lalu yang poin nomor 5 yaitu simbol atau benda, seperti komentar tertulis secara positif pada buku peserta, piagam penghargaan, dan hadiah. Oke. Baik kawan-kawan sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama presentasi dari semua sahabat kami kelompok 5. Masing-masing sudah menjelaskan, mempresentasikan. Jadi akhir dari presentasi kita hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dari kawan-kawan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kemungkinan ada hal-hal yang tidak dimengerti atau juga saran kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan. Silakan ajukan pertanyaan. Kami buat 2 sesi. Dalam 1 sesi 3 penanya, dan insya Allah akan kami jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.